Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali malam ini dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas tema berkaitan dengan eskatologi, yakni satu pemahaman yang sering disebut oleh orang-orang Kristen sebagai kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian, konsep tentang kerajaan 1000 tahun di dalam skup bicaraan eskatologi. Berkenaan dengan hal ini, maka sebagian besar orang Kristen mereka akan terbagi dalam 3 pandangan yang berbeda. Bagaimana mereka memahami kerajaan 1000 tahun? Kita akan bahas satu persatu. Pandangan pertama dinamakan pandangan premilenialisme. Pandangan ini mengatakan bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun berlangsung atau terjadi, maka Tuhan Yesus Kristus sudah datang kembali untuk yang kedua kali. Maksudnya adalah premilenialisme. Premil hendak menekankan Yesus Kristus datang terlebih dahulu, dan setelah itu baru terjadi kerajaan 1000 tahun. Pandangan kedua dinamakan sebagai pandangan postmilenialisme. Postmil. Bapak Ibu saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian, pandangan postmil ingin menekankan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kali setelah terjadinya kerajaan 1000 tahun. Artinya begini, kerajaan 1000 tahun akan berlangsung terjadi terlebih dahulu di bawah kolong langit ini, dan setelah itu selesai berakhir, maka Yesus Kristus akan datang kedua kalinya sebagai hakim dunia. Lalu ada lagi pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga disebut amilenialisme, atau sering disebut juga sebagai pandangan amil. Amilenialisme. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian, pandangan amilenialisme mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masa yang persis adalah lamanya 1000 tahun. Maka dikatakan amilenialisme. Jadi kerajaan 1000 tahun itu dipahami oleh mereka yang berpegang pada amil adalah satu rentang waktu yang genap, dan itu tidak berarti 1000 tahun persis lamanya. Maka mereka menamakan pandangan itu amil. Jadi milenialisme yang 1000 tahun itu bukan persis 1000 tahun lamanya. Nah, berkenaan dengan pandangan ini, maka orang-orang Kristen paling sedikit terbagi dalam 3 kelompok yang berbeda itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa premil itu masih bisa dibagi menjadi dispensasional premil dan historis premil, premil dispensasi, dan premil historis. Kalau begitu maka terbagi menjadi 4 pandangan yang berbeda. Tapi paling sedikit tadi kita katakan ada 3 pandangan berkaitan dengan milenialisme. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, paling sedikit ada 3 pandangan yang berbeda tentang milenialisme, kerajaan 1000 tahun. Nah, lantas bagaimana kita memahaminya? Pandangan tentang kerajaan 1000 tahun ini dikembangkan pemikirannya dari satu pasal dalam Alkitab, yaitu Wahyu pasal 20. Bila kita membaca baik-baik Wahyu pasal 20, maka kita bisa menemukan di sana. Nah, kalau kita pahami, kita ulas, kita cermati Wahyu pasal 20, memang di situ berulang-ulang berkali-kali, lebih dari 5 kali muncul tentang 1000 tahun. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, di dalam pasal tersebut tidak ada kata-kata yang menyatakan kerajaan.
Tidak ada kata-kata yang menyatakan kerajaan Basileia. Yang ada di situ adalah milenialisme, milenium, 1000 tahun. Tidak ada kata kerajaan di situ. Jadi yang ada muncul di situ adalah 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Tidak ada muncul kerajaan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus memahaminya lebih berhati-hati di dalam konteks pasal yang ke-20 dari kitab Wahyu ini. Dikatakan di situ Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bahwa pada masa 1000 tahun itu para martir dan juga non-martir, orang-orang yang telah mati karena kesaksian akan Kristus, dan orang-orang yang masih hidup karena Kristus masih hidup di bawah kolong langit ini. Dua kelompok ini, mereka bersama-sama akan memerintah bersama Kristus. Artinya apa? Bahkan dikatakan mereka akan menghakimi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pandangan yang 1000 tahun ini dikatakan bahwa di masa itu Yesus Kristus bersama orang-orang yang percaya padanya akan memerintah, akan menghakimi. Jadi kita tidak perlu memahami konsep dalam Wahyu pasal 20 ini sebagai kerajaan, tapi lebih baik kita memahami sebagai satu kegenapan waktu yang panjang yang kita tidak tahu persis berapa lamanya. Dan dikatakan bahwa setelah 1000 tahun itu maka si jahat akan dilepaskan. Dia mengumpulkan bala tentaranya dan akan mengepung perkemahan orang-orang kudus. Namun dikatakan bahwa Kristus akan membinasakannya. Kristus akan mengalahkannya. Jadi pada akhirnya mereka juga akan dikalahkan. Dan orang-orang percaya, baik yang martir maupun yang tidak martir, mereka yang percaya pada Kristus, mereka akan tetap bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama-sama Kristus, menghakimi bersama-sama Kristus. Nah, biarlah kita boleh memahami konsep kerajaan 1000 tahun ini di dalam konteks yang benar, yaitu dalam Wahyu pasal 20. Dan hendaklah kita tidak lagi menjadi bingung-bingung tentang pemahaman kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, secara pribadi saya berpegang pada pandangan yang ketiga, yaitu amilenialisme. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita bisa punya pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Dan di antara orang-orang Kristen berbeda pandangan satu lainnya, kita juga tidak perlu bermusuhan. Kita boleh punya pandangan yang berbeda, namun kita tetap semua adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kita yang percaya pada Kristus, kita tetap berpaut, berpegang, berjalan bersama Kristus. Walaupun pandangan tentang milenialisme ini kita punya pandangan yang berbeda. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita boleh memahami dengan baik pandangan konsep tentang kerajaan 1000 tahun dan tidak lagi menjadi bingung-bingung. Selamat malam, sampai bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi.